Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bapak senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali. Semangat semuanya? Semangat ya, tetap semangat. Sudah sarapan? Sudah. Sip, berarti hari ini kita siap untuk belajar ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas, Fauzan untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Berdoa. Selanjutnya sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Tapi Bapak rasa semuanya sudah hadir semua ya. Tapi kita cek dulu ya. Oke. Ardi Fahrul Roja. Arga. Ayuda. Terus Hana Nur Aziza. Hana Nur Baiti. Oke, alhamdulillah setelah Bapak cek absensinya semuanya hadir semua. Dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin cek dulu konsentrasi kalian. Kita ice breaking dulu ya, kita permainan dulu. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar permainan kata Simon? Belum. Nah, kita coba sekarang ya, ini Bapak ingin mengecek konsentrasi kalian. Permainannya itu sangat mudah sekali, sangat gampang. Jadi gini, ketika kalian mendengar instruksi kata Simon, kalian harus mengikuti instruksinya. Misalnya kalau kata Simon berdiri, berarti kalian harus berdiri. Kata Simon duduk, duduk. Kalau nggak ada kata Simon, berarti kalian nggak usah mengikuti perintahnya. Paham? Gampang kan ya? Gampang ya. Kita coba sampai permainan selesai, itu pun harus kata Simon, baru permainannya selesai. Oke? Ya. Kata Simon, permainan dimulai. Oke, kita mulai ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Yang berdiri berarti gagal. Oh, kan? Konsentrasi. Kata Bapak, permainannya sudah dimulai. Berarti ketika dimulai kalian harus mengikuti kata Simon. Berarti tepuk tangan dulu bagi yang duduk ya. Oke, kita mulai lagi. Kata Simon berdiri. Oke. Kata Simon duduk. Sip, pintar-pintar, tepuk tangan buat semuanya. Semuanya ya. Karena ada kata Simon enggak, suruh tepuk tangan. Oh ya, berarti belum konsentrasi. Karena kan permainannya belum selesai. Gagal lagi. Siap konsentrasi, siap? Siap. Ya, ini jangan sampai gagal nih ya. Kita coba lagi. Oke, semuanya berdiri. Mantap ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, tepuk tangan. Kata Simon berdiri. Duduk lagi. Oke, bagus. Kata Simon duduk. Sip, tepuk tangan buat semuanya. Satu orang, tiga gagal ya. Oke, kita coba lagi. Kata Simon berdiri. Kata Simon duduk. Kata Simon tepuk tangan. Gagal. Oke, susah nggak?
konsentrasi. Oke, kata semua permainan selesai. Oke, ice breaking-nya mudah-mudahan bisa melatih konsentrasi kalian ya, biar kalian tetap fokus di pelajaran hari ini. Oke, kita lihat dulu untuk capaian pembelajaran hari ini. Di sini peserta didik mampu memahami dan menerapkan cara berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah sederhana melalui tahapan dekomposisi secara sistematis. Dan tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu satu, menjelaskan konsep dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dua, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan dekomposisi. Tiga, menerapkan proses dekomposisi untuk memecahkan masalah sederhana secara sistematis dan kolaboratif. Empat, menyusun proyek sederhana berdasarkan hasil dekomposisi masalah yang ditemukan. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Dan hari ini Bapak akan menyampaikan materi berpikir komputasional dan konten digital. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, kalau sudah siap, Bapak lihat semuanya sudah siap, bukunya sudah ada ya. Nah, pernah mendengar istilah berpikir komputasional? Belum. Nah, jadi berpikir komputasional itu atau disebut computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, menganalisis data, mengembangkan solusi dengan menggunakan konsep dan prinsip yang terkait dengan komputer dan teknologi ya. Jadi nanti kalian di sini akan mencoba untuk menganalisis ya sebuah data atau permasalahan yang kalian alami ya, dan nanti bagaimana cara kalian memecahkan permasalahan tersebut dengan mengembangkan solusi-solusi yang sudah kalian analisis gitu ya, sudah kalian kembangkan begitu ya. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari hal itu ya. Mungkin bagi kalian ini hal yang baru gitu ya, materi yang baru, karena memang untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial khususnya di sekolah kita ini baru gitu ya, coba dilaksanakan gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam cornerstone berpikir komputasional ini ada 4 komponen. Cornerstone dari berpikir komputasional, yang pertama di sini ada dekomposisi ya. Kedua ada apa? Abstraksi. Tiga ada pola, dan terakhir ada algoritma. Nah, ini ada 4 cornerstone untuk berpikir komputasional ya. Nah, selanjutnya di sini ada dekomposisi. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Di sini apa? Ya, dekomposisi adalah proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Di sini ada contoh. Misalnya kalian kan sering lomba merias kelas gitu ya, atau lomba membersihkan kelas. Nah, kalau kita ingin membersihkan kelas kan pasti ada masalah-masalah atau ada sub-sub masalah yang harus kalian selesaikan. Di antaranya kelas kotor gitu ya. Kemudian harus komponen-komponen yang ada di kelas harus ada apa saja ya. Misalnya seperti struktur kelas, kemudian jadwal buku piket, bagian-bagian yang harus ada di setiap kelas gitu ya. Nah, di sini di dalam dekomposisi di sini akan dikelola permasalahan besar ini menjadi sub masalah yang lebih kecil ya. Contoh di sini membagi tugas dalam membersihkan kelas. Ada yang bagian menyapu gitu, ada yang bagian mengepel, ada yang bagian
fisika. Nah, dengan membagi-bagi sub-sub yang hal kecil ini termasuk ke dalam dekomposisi, gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini pengenalan pola itu mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, membersihkan data dan klasifikasi data. Ya, di sini ada contohnya menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Di sini mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Contoh misalnya gini, jadwal pelajaran kalian kan sudah tahu hari Senin jadwalnya apa aja, Selasa ada apa saja, Rabu ada apa saja. Tidak mungkin kalian membawa semua buku pelajaran. Jadi kalian cukup membawa buku pelajaran sesuai dengan data atau sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Hari Senin misalnya apa? Misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA. Berarti kalian cukup bawa 3 buku pelajaran tersebut, gitu ya. Sisanya berarti nggak usah dibawa. Makanya di sini ada istilah mengelompokkan data. Nah, kelompokan jadwal hari Senin apa saja, jadwal hari Selasa apa saja, jadwal hari Rabu apa saja. Kemudian pembersihan data, ya berarti kalau tidak ada jadwal hari Senin misalnya hari Senin nggak ada pelajaran matematika, dan kalian bawa buku paket nggak? Bawa buku matematika nggak? Ya, nggak usah bawa ya. Jadi cukup kalian membawa sesuai dengan data yang kalian temukan. Misalnya hari Senin apa, Selasa apa ya. Nah, itu dinamakan pengenalan pola. Jadi kalian polanya sudah mengetahui ya. Polanya sudah mengetahui Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa ya. Nah, selanjutnya ada bagian abstraksi. Nah, ini bagian abstraksi. Abstraksi di sini menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan ya. Nah, di sini contohnya ketika kalian menulis tugas ya, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Nah, jadi harus relevan ya. Misalnya kalian contoh lagi nulis tugas, ya kalian fokus saja mengerjakan tugas. Gak harus ini pulpen dibuat dari apa atau pensil ini dibuat dari apa. Nah, itu kan tidak relevan ya. Sedangkan dalam abstraksi itu kalian harus fokus pada data yang penting gitu ya. Yang pentingnya apa? Jadi kalian menulis tugas, gak usah mencari tahu ini kenapa pulpennya seperti ini dari mana pulpennya, belinya di mana, gak usah. Itu kan tidak relevan. Nah, itu salah satu cara berpikir komputasional ya, salah satunya di abstraksi di sini. Jadi kalian menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting saja ya. Itu. Nah, selanjutnya ada algoritma ya. Algoritma ini langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi siklusnya sudah ada gitu ya algoritma ini. Contoh di sini membuat nirbus. Nah, pasti kan ada langkah-langkahnya ya, ada algoritmanya. Pertama, ketika kita membuat nirbus di sini, yang pertama harus ada apa dulu? Mendidihkan air gitu ya, mendidihkan air. Kemudian yang kedua apa? Masukkan mie, tunggu sampai matang ya. 3 apa? Masukkan bumbu. Kemudian apa lagi? Tuangkan mie dari panci pada mangkuk yang disediakan. Dan yang terakhir siap disajikan. Nah, ini algoritmanya. Ini perjalanannya. Ketika menjadi sebuah mie yang siap disajikan, ini perjalanan untuk membuat mie ya. Sama contoh yang lain, misalnya kalian ketika berangkat ke sekolah, ketika kalian tiba di sekolah ya, di SMP Negeri 7 pasti ada algoritmanya. Perjalanannya apa? Misalnya kalian bangun tidur dulu, kemudian mandi ya, kemudian sarapan misalnya, udah sarapan berangkat misalnya naik angkot. Nah, itu algoritma ya. Jadi kalian sudah memahami langkah-langkah terhadap tujuan yang kalian
capai gitu ya. Ini salah satu juga dalam berpikir komputerasional ya, itu. Oke, setelah tadi Bapak menyampaikan tentang cara berpikir komputerasional ya, sebelum nanti ke literasi digital, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak dari tadi dari materi yang Bapak sampaikan? Silakan. Ajukan tangan. Oke, ada 2 orang. Siapa dulu ya? Pojan dulu. Oke, Pojan dulu. Gimana Pojan? Apakah berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tadi pertanyaan dari Fauzan, apakah berpikir komputerasional ini dapat diterapkan tidak dalam kehidupan sehari-hari? Sip, pertanyaan yang bagus. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab, kira-kira bisa tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Seperti contoh yang barusan, ketika kalian misalnya pergi ke sekolah, kalian bisa menganalisis ya permasalahan apa sih yang kalian temukan ketika berangkat ke sekolah. Nah, ketika kalian sudah berpikir komputerasional, kalian bisa membedah hal tersebut, gitu ya. Misalnya, Paujan ke sekolah, tiba di sekolah itu jam berapa? Misalnya harusnya di sekolah itu jam 7 harus sudah sampai. Nah, kenapa Paujan suka terlambat? Misalnya datangnya suka jam 7.15, ya, terlambat misalnya 15 menit. Nah, kita bisa memecahkan masalah tersebut ya, dari mulai apa namanya tadi, nah dari komposisinya ya, dari komposisinya apa saja sih yang menjadi permasalahan ketika Paujan berangkat ke sekolah. Misalnya Paujan ketika berangkat, satu misalnya bangunnya selalu siang ya, biasanya jam 6 pagi baru bangun, sekarang dirubah karena udah tahu nih kalau jam 6 pagi saya bangun pasti ke siangan, berarti saya harus lebih awal lagi bangunnya, misalnya jam 4 subuh gitu ya. Itu sudah Paujan sudah mencoba berpikir komputerasional gitu ya. Terus misalnya Paujan ke sekolah suka naik apa? Misalnya naik angkot. Nah, kalau naik angkot kira-kira angkot ngetempnya berapa menit gitu ya. Angkot sampai ke sekolah berapa menit? Nah, itu harus diperhitungkan juga gitu ya. Ketika sekarang kalian sudah bisa mengolah itu ya, permasalahan itu, dan kalian bisa memecahkan permasalahan itu, berarti kalian nanti bisa merubah algoritma yang biasanya suka kesiangan nanti akan menjadi tepat waktu. Jelas ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk cara berpikirnya tadi bisa kalian gunakan dengan 4 porsi berpikir komputasional dari komposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, untuk abstraksinya misalnya Paujan ketika berangkat biasanya sudah sarapan pagi suka main HP dulu. Nah, berarti kan main HP ini kira-kira tidak penting, nggak usah dilakukan ya, karena ini akan menambah waktu menjadi lebih membuang-buang waktu. Misalnya jadi yang tadinya suka main HP dulu setelah sarapan sekarang tidak dilakukan. Nah, ini termasuk ke dalam abstraksinya gitu ya, seperti itu. Bagus ya Paujan pertanyaannya. Ada lagi ya tadi siapa? Kayla ya. Kayla gimana pertanyaannya Kayla? Ya, gimana Kayla pertanyaannya? Manfaat berpikir komputasional itu apa? Oke, manfaat berpikir komputerasional ya. Apakah ada manfaatnya tidak kita berpikir seperti ini? Ada ya. Salah satunya apa? Memecahkan suatu masalah ya. Tadi contoh yang Bapak kasih contoh tadi Paujan, misalnya ketika kesiangan, itu Paujan bisa merubah algoritma yang tadinya kesiangan bisa menjadi tepat waktu. Dengan cara apa? Ya berpikir komputerasional ya. Dia harus menyiapkan apa saja nih yang menjadi kendala atau rintangan ke sekolah gitu ya. Dekomposisinya berarti harus tahu dulu gitu. Langkah-langkah atau perjalanan menuju ke sekolah itu apa saja yang harus dikerjakan yang menjadi tantangan ya. Ini di pengenalan
pola. Kemudian di abstraksinya apa saja nih yang harus dihindari, yang tidak penting gitu ya dilakukan sehingga menjadi menghambat untuk datangnya ke sekolah. Dan terakhir algoritmanya, perjalanannya bisa kita atur sehingga kita bisa menjadi tepat waktu datang ke sekolahnya. Itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Tidak hanya permasalahan kalian datang ke sekolah, permasalahan apapun. Ketika kalian berpikir komputer rasional, kalian bisa memecahkan permasalahan tersebut karena kita menganalisis ya, menganalisis dari mulai memecahkan masalahnya, sub masalahnya apa, kemudian kita buat juga abstraksinya, kira-kira mana nih yang harus dihilangkan, yang menjadi penghambat, dan terciptanya nanti algoritma yang baik ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Gitu. Paham? Nah, alhamdulillah ya. Untuk materi cara berpikir komputer rasional tadi kalian sudah paham, sudah mengetahui dari mulai dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, selanjutnya di sini ada literasi digital. Nah, kalau literasi digital mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, sudah sering mendengar istilah literasi. Apalagi setiap hari Rabu juga kita suka sering melaksanakan kegiatan literasi ya di sekolah. Dan di sini ada tambahan digital, literasi digital. Nih, walaupun di sekolah kita HP dilarang ya, tapi bukan berarti kalian tidak belajar digital ya, tapi kalian harus tahu tentang digital itu seperti apa ya. Nah, di sini kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mengakses, memahami, membuat, dan berbagi informasi secara aman dan etis gitu ya. Di sini untuk literasi digitalnya juga aspek utamanya bagaimana nanti kalian mengakses sebuah informasi, kemudian mengevaluasi informasi, etika dan keamanan digital, dan kolaborasi online gitu ya. Ini salah satu dari literasi digital juga, salah satu aspek utamanya ya. Dan pentingnya juga literasi digital di kelas, khususnya di sini gitu ya. Untuk apa sih literasi digital itu? Satu, untuk membantu belajar lebih efektif. Dua, memudahkan kolaborasi antara siswa dan guru. Tiga, menjaga keamanan data pribadi. Dan empat, menghindari hoax dan informasi palsu. Nah, sekarang kaitannya berpikir komputer rasional dan literasi digital itu apa ya? Berpikir komputer rasional membantu cara berpikir dan menemukan solusi. Yaitu jadi ketika kalian berpikir komputer rasional, itu berarti kalian akan mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian literasi digital juga membantu cara menggunakan teknologi untuk solusi, gitu ya. Nah, kemudian keduanya saling melengkapi dalam pembelajaran nanti abad 21. Jadi harus saling gitu ya. Selain kalian nanti belajar digitalnya, ya kalian juga harus berpikir secara komputasional ya, untuk menerapkan pembelajaran tersebut ya. Gitu. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian duduk per kelompok. Bapak akan memberikan tugas ya, ada lembar kerja peserta didik atau KPD yang harus kalian kerjakan. Silakan duduknya dibuat per kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Silakan. Oke, semuanya sudah duduk per kelompok ya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tugasnya, ada hal yang saya ketahui untuk penilaiannya. Di sini dalam tadi kita sudah melakukan diagnostik di awal ya, mengaitkan masalah kehidupan nyata dengan konsep berpikir. Tadi sudah tanya jawab di awal ya, ketika kalian berangkat ke sekolah sampai ke dari berangkat dari rumah ke sekolah, seperti apa saja tahapannya itu tadi sudah ditanyakan ya dari diagnostik di awal. Nah, selanjutnya nanti di LKPD juga kalian akan mengidentifikasi komponen masalah dengan tepat gitu ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD dan nanti juga kalian akan mempresentasikannya ya. Nah, di sini rubrik penilaiannya, satu,
tentang pemahaman konsep dekomposisi ya. Di sini Bapak akan memberikan skor 4 jika kalian bisa menjelaskan dan menerapkan konsep tersebut. Kemudian kalau sudah paham silahkan mulai mengerjakan ya. Dikerjakan. Buat tidak kelompok 1 masalahnya membuat apa nih? Membuat cangkir kopi yang kopi susu membuat kopi sip bagus dari kaki jadi namanya batu yang biasa. Ya harus berurutan ya, dari mulai dekomposisinya, kemudian kalian cari bagian abstraksinya, pengenalan datanya, ya sampai nanti algoritmanya boleh digambarkan berbentuk diagram atau juga berbentuk flowchart ya. Juga nanti di bagian akhirnya silakan dibuat diagramnya atau flowchartnya ya. Oh iya. Oke, waktunya udah habis. Udah beres semuanya? Alhamdulillah, tugasnya udah selesai. Kita akan presentasikan ya. Kelompok 1 dulu aja ya. Kelompok 1 sesuai dengan urutan. Oke, kelompok 1 semuanya bisa maju ke depan. Yuk. Ya, maju dulu ke depan semuanya. Perkenalkan dulu ya, namanya siapa, kemudian nanti dibacakan. Silakan dibacakan hasil tugasnya. Yang lainnya fokus ke depan, perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Rana. Obat, Fatul. Membuat secangkir kopi yang enak dan aman. Dekomposisi. 1. Menyiapkan bahan-bahan kopi, gula, air, dan lain-lain. 2. Membuat kopi, mengukur kopi, menggiling kopi, dan lain-lain. 3. Menambahkan gula dan bahan lainnya jika diperlukan. 4. Menyajikan kopi. Abstraksi. Mengidentifikasi pola karakteristik yang relevan. Jumlah kopi yang tepat, jumlah gula yang tepat, suhu air yang tepat. Algoritma. 1. Siapkan bahan-bahan kopi, gula, air, dan lain-lain. 2. Ukur kopi giling. 3. Panaskan air hingga suhu yang tepat. 4. Tuangkan air ke dalam cangkir yang berisi kopi. 5. Tambahkan gula dan bahan lainnya jika diperlukan. 6. Aduk dan sajikan. Oke. Selanjutnya dibuat diagramnya. Oke, untuk diagramnya bisa kalian lihat ya. Ini sudah Bapak foto. Ini flowchartnya atau diagramnya dari mulai menyiapkan bahan, bisa dibacakan sama Elsa, dibacakan bagian ini. Mulai siapkan bahan kopi, gula, air, ukur kopi dan giling, panaskan air hingga suhu yang tepat, tuangkan air ke dalam cangkir, tambahkan gula dan bahan lainnya jika diperlukan, aduk dan sajikan. Selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi sudah membuat tugas menyelesaikan tugasnya. Di sini masalah yang dibuat itu membuat secangkir kopi yang enak dan hangat ya. Nah, kemudian dekomposisinya di sini menyiapkan bahan-bahan seperti kopi, gula, air dan lain-lain ya. Kemudian membuat kopinya dari mulai mengukur kopi, menggiling kopi ya. Kemudian menambahkan gula dan bahan lainnya ya, dan terakhir menyajikan kopi. Di sini bagian abstraksinya mengidentifikasi pola karakteristik yang relevan. Apa? Di sini jumlah kopi yang
tepat gitu ya. Kemudian jumlah gulanya yang tepat dan suhu air yang tepat. Nah, untuk algoritmanya di sini menyiapkan bahan-bahan, kemudian mengukur kopi giling, mempanaskan air hangat, kemudian menuangkan air hangat ke dalam cangkir yang berisi kopi, kemudian menambahkan gula dan bahan lainnya, dan terakhir aduk dan saringkan. Dan ini gambaran secara diagram flowchartnya dari hasil algoritmanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sama kalian langkah-langkahnya seperti ini. Alhamdulillah sama ya. Dari mulai tadi ada dekomposisi, kemudian abstraksi, perangkatannya dan algoritma dalam pembuatan kopinya ya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ya, kalau tidak ada, lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke kelompok ke tempat duduk masing-masing. Baik, setelah semuanya melaksanakan presentasi, alhamdulillah Bapak senang sekali semuanya sudah paham mengenai materi cara berpikir komputasional ya, dan kalian juga tadi sudah mempresentasikannya. Silakan sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Udah sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya, dan alhamdulillah tugas juga sudah kalian kerjakan, sudah ditentukan juga ya, dan alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Namun Bapak minta satu orang siswa silakan membuat simpulan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Oke, Azkia silakan. Simpulannya bagaimana? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan efisien untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memanfaatkan 4 langkah utama: dekomposisi, mengenal pola abstraksi, dan algoritma. Seseorang dapat menemukan algoritma yang efektif dan dapat diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia digital. Keterampilan ini penting untuk membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad 21. Berpikir komputasional, keterampilan menyelesaikan masalah literasi digital, keterampilan menggunakan teknologi dengan bijak, keduanya wajib dikuasai siswa abad 21. Oke, terima kasih Azkia ya, simpulannya. Tepuk tangan dulu untuk Azkia. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Silakan Fauzan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Atas pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan kalian juga selain dari informasi yang Bapak sampaikan, kalian juga bisa terus belajar mencari informasi-informasi secara online juga gitu ya. Jadi untuk mencari referensi tidak hanya di kelas, kalian juga bisa mencari referensi di hal yang lain juga gitu. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.